Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami undang untuk jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sambut kedua mempelai beserta keluarga untuk memasuki ruang pemberkatan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tahta-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Bagi-Mu selama-lamanya. Bagi-Mu selama-lamanya. Selamanya.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, saat kami memuji dan kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Kami mau serahkan dua insan yang Kau kasih, Sukmono dengan Diah Astuti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Mereka datang merendahkan diri, biarlah oleh karena kasih, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu, Tuhan Kau memberkati mereka. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini dalam kasih-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang sudah dipersiapkan, sudah didoakan, sudah diperjuangkan oleh dua insan, yaitu Sukmono dengan Diah Astuti. Untuk Sukmono yang pernah membangun rumah tangga, tetapi berakhir dengan sebuah perpisahan, dan Diah Astuti, suami sudah dipanggil Tuhan, sehingga mereka berdua hidup dalam masa sendirian, dan ternyata ketika sendirian mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Seperti firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Ya, ketika Tuhan melihat manusia itu sendiri, Tuhan sendiri berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, demikian juga mempelai berdua, Anda berdua telah berdoa sekian lama untuk mendapatkan pasangan yang baru, dan biarlah hari ini Anda berdua dengan sungguh hati datang kepada Tuhan, dan dengan iman kalian berdua sudah berdoa, dan biarlah orang yang ada di sampingmu memang jawaban doa kalian berdua.
Firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan Anda menjadi lebih baik ya, dari sebelumnya. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik ya. Bahkan ada yang menyesali pernikahannya, kenapa aku menikah ya, karena tidak bahagia. Jadi kalau rumah tangga, pernikahan itu tidak bahagia, itu membawa penderitaan yang berkepanjangan dan sangat menyakitkan ya. Maka kalau mempelai berdua, juga kita semua yang hadir tempat ini, yang sudah membangun rumah tangga, kalau ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Selama kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Jadi kalau ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, kalau satu kehidupan rumah tangga pernikahan tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya itu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti akan membawa kebahagiaan. Demikian juga mempelai berdua. Kalau Anda berdua ingin hidup rumah tanggamu bahagia, ya mesti bangunlah rumah tanggamu sesuai dengan firman Tuhan. Begitu engkau membangun rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan, maka berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Allah pasti menggenapi janjinya. Oleh sebab itu dari gereja rindu, biarlah mempelai berdua nanti dalam membangun rumah tangga, sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Itu yang penting, saudara ya. Dibaca, didengarkan, kemudian dilakukan. Dan itu yang akan membawa kita dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mempelai berdua ingin bahagia, ya mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Silakan dibuka di pita yang merah. Ya, pita merah dari bawah Bu Dia, dari bawah ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sudah dikasih Tuhan, tadi saya sudah buka firman Tuhan, yaitu di Mazmur 112. Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita mesti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud orang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan itu tahu. Apapun yang kita lakukan, baik itu tersembunyi, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya. Dan Tuhan itu maha kuasa. Nah, ketika orang memiliki hati yang takut Tuhan, ketika dia mau berbuat dosa, melakukan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu. Tapi ketika dia nyadari ada Tuhan yang maha tahu, dan dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka dia menjauhi perbuatan dosa. Ya. Jadi kalau orang, sebenarnya manusia itu tahu ya, itu dosa apa tidak itu tahu. Orang yang berselingkuh mungkin keluarganya tidak ada yang tahu. Ya, istri atau anak tidak tahu, atau suami tidak tahu, saudara sekalian. Tapi Tuhan tahu. Dan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, menjauhi dosa. Karena upah dosa itu adalah penderitaan nantinya, penghakiman dari Tuhan. Dan dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk terang yang dari Tuhan. Dunia ini memberikan berbagai macam pengetahuan. Tetapi firman Tuhan adalah jalan Tuhan, jalan yang di atas. Dunia dengan segala pengetahuannya itu jalan yang di bawah. Itu juga saudara bisa membawa kesuksesan, ya kesuksesan dalam dunia. Tapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita dibawa dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Lalu dikatakan janji Tuhan kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, anak cucu kita perkasa di bumi. Nah, terus kemudian Tuhan memberkati orang yang hidup benar. Dan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan untuk selamanya. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan. Nah, apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Maka bisa dibaca bersama-sama di sebelah sini. Matius 22 ayat 37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, ya, dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Orang itu sukanya gitu, saudara. Kalau kasih perintah, saudara sekalian, mana yang paling penting?
Tapi jawab Tuhan Yesus adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada dua hukum ini, seluruh hukum-hukum yang dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kualitas hubungan kita itu menentukan kualitas kehidupan kita. Ya. Kualitas hubungan kita itu menentukan kualitas kehidupan kita ini. Ya. Kalau kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan, kualitasnya baik, maka manusia rohani kita pasti baik. Kalau suami istri hubungannya baik, menentukan pernikahannya pasti pernikahannya rukun dan harmonis. Kalau hubungan orang tua dengan anak baik, maka kualitas keluarga itu baik, saudara. Tempat kerja ya sama, saudara sekalian. Kalau pimpinan dengan bawahan hubungannya baik, maka di tempat kerja itu menentukan suasana tempat kerja itu jadi baik. Nah, saudara, yang pertama adalah hubungan kita. Kita harus nyadari Tuhan memerintahkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap itu apa persamaannya? Segenap, seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya, artinya segenap, sepenuh hati. Tapi kita harus nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Karena firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa, saya dan saudara orang-orang berdosa. Tapi kasih Allah yang begitu besar, Allah sendiri datang ke dalam dunia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Jadi Alkitab berkata semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir, semua yang lahir dari benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, dan rasul-rasul. Semua sama adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah kematian, maka semua orang mengalami kematian. Itu akibat dosa, saudara. Dan Allah mengasihi kita, maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke dalam dunia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia dengan satu tujuan. Tebus dosa umat manusia. Sebab barang siapa percaya pada Dia beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya Tuhan kepada kita. Yesus yang tidak berdosa, tapi Dia nanggung dosa seisi dunia. Dia tanggung dosa saya dan saudara. Maka ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita ditebus, kita menjadi umat-Nya, menjadi milik-Nya, menjadi anak-Nya. Demikian juga mempelai berdua, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, sadari bahwa kalian sudah dibeli dengan harga yang mahal dan Anda menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka segala janji Tuhan akan datang dalam hidupmu. Nomor satu, mempelai berdua, hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas iman kita, kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kalau ibadah itu, kalau kita ke gereja itu sebagai kewajiban, ya wajibnya orang Kristen itu minggu ke gereja. Saudara, itu kalau hanya seperti itu saudara sekalian, maka kualitas ibadahmu ya nilainya seperti itu, kewajiban. Tetapi kalau kalian karena mengasihi Tuhan, karena cinta pada Tuhan, aku datang pada Tuhan, datang ya karena cinta, beda saudara sekalian. Nah ini Sukmono ya, Sukmono dan dia. Nah, Sukmono waktu pendekatan sama dia sering datang ke rumahnya enggak? Enggak datang, orang enggak rindu. Hah? Loh lah iya, ketemu tiap hari. Nah ketemunya di mana? Oh di tempat kerja. Hah? Satu kantor toh? Nah kok bisa ketemu? Kota kesehatan, terus dia? Pelanggan. Nah. Oh, ketemu pelanggan ya. Pelanggan yang setia ya. Nah.
Pelanggan yang setia, karena pelanggan dilayani dengan baik. Saya kecantol ya sama yang jual. Ya, tapi yang jelas kalau orang itu mencintai pasti kepengen ketemu. Ya. Orang kalau sedang jatuh cinta itu selalu ingin memberikan waktu untuk orang yang dicintai. Sama saudara. Allah begitu mengasihi umat manusia sampai firman-Nya berkata, aku gak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah membiarkan kamu, aku selalu ada bersama dengan engkau. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri, aku kembali kepada Bapa dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya, itu cinta. Tidak ingin meninggalkan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan pada kita, hendaklah kita menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, jadi satu. Nah, suami istri ya demikian yang Tuhan rencanakan. Maka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 itu dikatakan, rahasia yang besar ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Gambaran pernikahan orang Kristen itu seperti Kristus dengan jemaat. Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Dan diikat oleh kasih. Demikian juga biarlah mempelai berdua nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik, ya kalau Pak Sumokno dan dia, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti mengasihi pasanganmu. Kau akan mengasihi keluargamu, kau akan mengasihi anak-anakmu. Kalau engkau kerja, engkau akan jadi orang yang jujur. Nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita bahagia dalam hidup ini, hubungan kita dengan sesama. Nah, dasarnya apa? Firman Tuhan juga di dalam Kolose 3 ayat 14. Seringkali juga dipakai di tempat undangan. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakan kasih bukan uang, bukan jabatan, bukan hal-hal yang lain, tapi kasih. Kasihnya siapa? Kasih Allah. Yang mengikat, menjadikan satu. Yang menyempurnakan adalah kasih Tuhan. Yang ini yang membuat kita bisa menjalani hidup ini, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, seberapa besar masalah yang kita hadapi, bahkan seberapa jengkel pasangan kita, kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita bisa tetap mengasihi. Ya. Nah, kasih Allah itu apa saudara sekalian? Di 1 Korintus yang ke-13, ini bisa dibuka ini. 1 Korintus 13, ayat yang keempat, 1 Korintus 13 ayat yang keempat ini. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kasih Allah itu seperti itu, sudah digambarkan, dijabarkan. Kasih itu sabar. Jadi mempelai berdua, kalau benar-benar kalian memiliki kasih Tuhan, kalian pasti sabar dengan yang satu dengan yang lainnya. Ya, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Tetapi kalau kasih itu nutupi, ya, menutupi segala sesuatunya, menutupi kekurangan, menutupi kelemahan dari pasangannya. Kasih itu murah hati, murah memberi, ya, suka memberikan yang terbaik, ya, memberikan perhatian. Kasih itu memberi, kasih itu tidak menuntut, ya. Tetapi kasih suka memberi. Lalu kasih itu apa lagi? Ya, kasih tidak mementingkan diri sendiri, ya, tidak cari keuntungan sendiri, tidak cari kebahagiaan sendiri, egois. Orang yang egois susah bahagia. Tapi kalau orang yang bisa mengasihi, hidupnya itu berbahagia. Jadi firman Tuhan itu mengajar pada kita, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama itu ya semua orang. Supaya pada hakikatnya hidup kita menjadi bahagia. Lalu kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Nanti dalam membangun rumah tangga bisa terjadi perselisihan, bisa bertengkar, bisa salah paham, tapi jangan disimpan. Ya, jangan disimpan tapi diselesaikan. Juga jangan berusaha dilupakan. Disimpan, dilupakan, ditendam, satu saat itu akan meledak. Tapi diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Ya di dalam Tuhan, diselesaikan di dalam Tuhan. Minta kepada Tuhan, kalau sempat dilukai, sempat kita dikecewakan, sempat kita sakit hati, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang baru.
Supaya kita bisa membuang semua kepahitan, semua yang tidak baik oleh kasih Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kasih itu. Ya, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih sabar ya, sabar lu ya. Ya, sama-sama sudah usia, sudah cukup. Tapi belum tentu nih kalau bisa sabar ya. Nah, nanti kalian sudah sama-sama punya anak ya. Nanti juga jadi satu tidaklah mudah ya. Untuk mengatur mereka, tapi harus dengan hati yang sabar ya. Hati yang bisa menerima satu dengan yang lainnya. Nah, kasih itu harus diterapkan. Nah, lalu Tuhan memberikan kepada kita prinsip bagaimana membangun rumah tangga pita yang biru. Tuhan itu yang menciptakan pernikahan ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menciptakan pernikahan. Tuhan juga memberikan bagaimana kita membangun rumah tangga. Perintah pertama di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, yaitu untuk kita semua saudara sekalian dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Ya. Senantiasa, selalu mengucap syukur dalam segala masalah, segala hal. Belajar mengucap syukur. Ya. Itu yang membuat kelegaan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu mudah emosi. Ya. Dan tidak bisa menikmati hidup rumah tangga. Ya. Belajar mengucap syukur. Rezekinya sedikit, mengucap syukur. Rezekinya banyak, ya mengucap syukur saudara sekalian. Ya. Ketika kita ditipu orang, kita rugi, tetap mengucap syukur. Ya. Bukan kita mengucap syukur karena wah hilang gitu, enggak. Karena kita mengucap syukur karena kita percaya Tuhan itu baik, Allah itu baik. Dasar kita mengucap syukur karena kita punya Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik, tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Jadi kalau kita sampai rugi, kalau kita sampai dirugikan orang lain, di balik itu semua ada rencana Tuhan yang baik. Nah, itu yang membuat kita bisa mengucap syukur dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya, jadi belajar tetap mengucap syukur dalam segala hal. Lalu saudara ayat yang ke-22 itu untuk istri ya, ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi dia belajar tunduk pada suami. Mungkin nanti kalian hidup bersama-sama, bisa jadi dia kau lebih sukses, penghasilanmu lebih besar dari suami, tetapi tetap hormat kepada suami. Tetap menghargai suami sebagai kepala, sebagai pemimpin. Kalau istri tunduk pada suami dengan sungguh ya, kalau tunduk dalam karena mengasihi, itu bahagia. Istri harus bangga dengan suaminya. Istri harus kagum dengan suaminya. Kalau dia kagum, dia bangga, maka dia bisa melayani pasangannya dengan enak, saudara. Begitu dia kecewa dengan suaminya, tidak lagi bangga dengan suaminya, maka sejak saat itu dia tidak bahagia. Tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya, maka bisa melayani dengan baik, bisa bergairah, bisa mesra dengan suaminya. Perhatikan saja saudara ya, kalau istrinya lebih sukses, mulai tidak menghargai suaminya, mandang rendah suaminya, nah sejak saat itu dia tidak akan bisa melayani suaminya dengan baik. Firman Tuhan itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Tapi Alkitab berkata, Allah berkata, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang merancangkan. Bagaimana kita bisa bahagia? Kalau istri ingin bahagia, terapkan firman Tuhan. Dengan pasanganmu kau bangga, kau menghargai pasanganmu, maka kau bisa menikmati rumah tanggamu. Seringkali itu yang terjadi saudara. Ketika istrinya lebih sukses, jabatannya lebih tinggi, penghasilan lebih besar, begitu mulai tidak menghargai suaminya, godaan pasti datang. Dia akan kagum dengan pria yang lain. Nah, tanpa sadar bisa jatuh dalam dosa. Lalu prinsip yang kedua adalah, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang pertama tadi dia, hormatilah suamimu ya, tunduk, menghormati suami, tunduk ya, tunduk, bukan tanduk. Ngerti bedanya tahu, tunduk dan tanduk. Kata-katanya cuma beda hurufnya ya, tunduk dan tanduk, tapi beda sekali. Tunduk, tanduk ini nyodoki terus. Jadi istri bukan perongrong, tapi mendukung ya. Lalu perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Di sini Pak, di sini ya. Hai suami kasihlah istrimu. Nah, jadi semono kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban.
Ya, bagaimana? Apakah semono mengasihi dia? Apakah mengasihi? Kalau dijaluk duit gimana? Oh, dikasih. Ini dijaluk kabeh gimana? Oh, enggak apa-apa. Iya. Iya. Perintah Tuhan, suami mengasihi istri, ya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Ya. Jadi kalau ada suami mukul istri sama dengan mukul siapa? Nah, mukul diri sendiri. Mukul diri sendiri orang apa? Orang mukul diri sendiri orang apa? Nah, kalau orang jahat. Orang mukul diri sendiri. Yang mukul diri sendiri itu orang apa? Orang apa? Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Hah? Nah, stres itu halus rodoannya. Edan katanya saudara ya. Ya, di mata Tuhan suami istri itu seperti kepala dan tubuh ya. Suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Jadi hendaklah saling melengkapi, saling mengasihi. Jadi kalau kepala ya suami suka mukul istri sama dengan mukul dirinya sendiri. Jadi kalau ada istri yang suka ngereweti suaminya, menghina suaminya, merendahkan suaminya sama dengan merendahkan dirinya sendiri. Kepalanya dicoret sendiri. Jadi suami istri itu gambaran. Jadi saudara ketika engkau memiliki kehidupan rumah tangga dengan kesadaran suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Itu saling memelihara, saling menjaga, saling merawat. Bukan saling merusak. Itu yang membuat kebahagiaan. Nah, kalau kalian sudah punya anak, maka punya tanggung jawab. Anak-anak dididik di dalam takut akan Tuhan. Ya. Didoakan, diperjuangkan mereka untuk menjadi anak-anak ilahi. Sehingga masa depan mereka ada dalam berkat Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, firman Tuhan tadi dikatakan ya kalau di dalam Mazmur 128. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan itu memberikan berkat, apa yang dikerjakan, dia bisa menikmati. Jadi suami-suami ketika engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan, kau sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam rumah tanggamu, kau diberkati dan seisi rumahmu diberkati. Istri dan anak-anakmu akan diberkati. Kepala ini kalau takut akan Tuhan, dia menjadi sumber atau menjadi pintu berkat untuk seisi rumahnya. Dan ketika istri bersukses dalam usahanya, dia harus menyadari bahwa suamiku menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati seisi rumah. Anak-anak yang sukses berhasil karena dia memiliki orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kesalahan bapak-bapak akan ditanggungkan sampai ketiga keempat. Tapi sebaliknya juga kalau orang tua laki-laki yang takut akan Tuhan maka berkat-berkat Tuhan akan turun kepada keturunannya sampai beribu-ribu keturunan. Jadi jadilah kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan sehingga seisi rumah diberkati. Lalu kalau suami menjadi berhasil juga harus sadar bahwa ada istri yang menjadi penolong pendukung. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap, istri yang bijaksana, suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Jadi nasib suaminya itu juga dapat keberuntungan. Sebenarnya kalau suami keberuntungan juga seisi rumah akan keberuntungan. Maka inilah yang Tuhan rencanakan. Kalau kita mengerti rahasia firman Tuhan dan kita melakukan, maka hidup rumah tangga kita bahagia. Demikian juga anak-anak. Ya. Ketika dia menjadi berhasil karena dia sadar ada orang tua yang menjadi berkat. Seperti itu. Itu yang Tuhan rancangkan dalam pernikahan. Anda berdua ingin bahagia? Tegakkan firman Tuhan, lakukan, dan Tuhan akan memberkati pernikahan. Sehingga apa yang kau rindukan untuk masa depan kalian berdua, sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Dan bukan hanya sampai pada kalian, tapi juga sampai pada anak-anak dan cucu. Bangun sesuai dengan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, itu menjadi dasar. Apa yang mengikat kalian berdua adalah kasih, bukan uang, bukan kekayaan, tetapi kasih Allah yang mengikat. Dan biarlah kalian sungguh-sungguh bangun sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, sehingga Tuhan berkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Iya, sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat nanti kalian membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua.
Dan dengan pertolongan Roh Kudus nanti kalian dapat mengenapi setiap ikat janji. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Sukmono dengan Dia Hastuti, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka. Biarlah kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikat janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikat janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikat janji. Pada saat kau membaca ikat janji, sekali lagi dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Sukmono. Silakan, didekatkan mic-nya ya. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya Sukmono menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dia Hasuti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jamaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih serta dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri, Dia Hastuti, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, Dia Hastuti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Sukmono yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus bahwa yang berada tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih serta kasih setia saya. Baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan menyatakan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan, Sukmono kenakan cincin ke tangan dia bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada dia kenakan cincin kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Sukmono dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Ya, berlutut. Ya, ditegakkan tangannya.
kepada mempelai berdua, datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, serahkan hidupmu. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami bersama-sama datang meredakan diri di hadapan. Kami bawa dua insan yang kau kasih, Sukmono dan Dia Hastuti. Tuhan, ketika mereka sendirian, mereka berdoa Tuhan untuk pasangan hidup. Dan mereka hari ini datang menghadap kepadamu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan berkenan menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan. Dan kami mau serahkan mempelai berdua sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan mereka hidup bersama-sama dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi berkat-berkat-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Sukmono dan Dia Hastuti. Dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan, berkati Sukmono, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Dia Hastuti, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat Tuhan. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati keturunan yang ilahi, anak-anak yang mereka miliki Tuhan. Dalam kasih anugerah-Mu mereka menjadi anak-anak ilahi Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, berkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menyertai. Segala apa yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi berhasil. Dan Tuhan membuat mereka sukses. Terima kasih Tuhan. Dan segala berkat-berkat-Mu Tuhan, dan sekinah glory ada dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan kembali turun.
Ya, saling berhadapan, tetap saling berhadapan. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Silakan dia pegang pundak suamimu, tangan dua, dan Supono pegang pinggang istrimu. Ya. Wah, ini dia ini semangat sekali ya. Ya. Ya, ini mau diapain ini? Hah? Ya, dia pria yang di hadapanmu ini sejak hari ini akan menjadi teman hidupmu. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan Sumono, wanita yang di hadapanmu yang kau pegang pinggangnya, dialah yang akan menjadi wanita yang akan mendampingi menyertai hidupmu sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian dari dua insan yang dikasih Tuhan, hidup bersama-sama dalam kasih dan kesetiaan. Dan biarlah kalian berdua sungguh-sungguh membangun dalam kasih Tuhan. Letakkan kasih lebih dari segala sesuatunya. Maka itu yang akan membuat engkau bahagia. Silakan Sumono memberikan ciuman yang manis. Kening pipi kiri kanannya, keningnya pipi kiri kanan. Ya, gak usah lihat kemana-mana, lihat buju aja ya. Lihat buju saja ya. Sekarang dicium kening pipi kiri kanannya. Boleh, manapun boleh ya. Pipi kiri kanan. Iya. Loh, rung keneng kok. Sekarang ganti dia yang cium suami. Digeret medok, Bu. Ya. 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 Kalau begini kan enggak bertengkar ya. Nah, mesti setiap hari buatlah kehidupan yang mesra, yang saling menyenangkan, saling membahagiakan, maka bahagia. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Ya. Ini ada yang mewakili, bisa berdiri, Pak. Ya, ya berdiri. Silakan memberikan salam pada yang mewakili. Ya. Ya, silakan sama Pak. Ini anak Bapak ada yang hadir? Tidak ada. Anak dia ada yang hadir? Ya silakan yang hadir dari keluarga bisa memberi salam. Anak? Oh ya, mana kakak dan anak? Silakan memberi salam. Ya, memberikan ucapan selamat. Murah hati, rela Anaknya. menderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ya, silahkan mempelai duduk kembali. Silahkan duduk. Kepada mempelai berdua, Sukmono dan Diah Astuti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya.
Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bangun di dalam kasih Tuhan, hari demi hari, sehingga kalian sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang telah berseru kepadamu memohon untuk pasangan hidup. Tuhan sudah memberikan, dan biarlah oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, Kau menyatukan mereka. Dan Tuhan senantiasa Kau memegang tangan mereka dan segala berkat-berkat yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati segala pekerjaan usaha mereka, berkati anak-anak mereka tetap terus mengasihi orang tua dan tetap terus menghormati orang tua. Bahkan juga anak-anak yang menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak ilahi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kehidupan kami, rumah tangga kami. Dan Tuhan juga berkati dalam segala pekerjaan kami dengan rezeki, dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.